Tiga etnis minoritas yang jadi target persekusi Cina. Baru-baru ini, seorang pria Tibet di Cina ditahan akibat menentang kebijakan pengajaran bahasa Mandarin di sekolah-sekolah daerahnya. Lo Ten, pria 23 tahun ditahan setelah menuliskan keluhan di media sosial soal penggunaan bahasa Mandarin yang menggantikan bahasa lokal di Tibet di sekolah-sekolah. Kejadian ini merupakan satu dari sekian peristiwa bersekusi atau persekusi yang kerap dialami sejumlah etnis minoritas di Cina. Berikut tiga etnis yang kerap menjadi sasaran merasakan tindakan represi yang dilakukan oleh otoritas Cina. Yang pertama, Tibetan atau Tibet. Sejak kerusuhan 2008, Cina memperkuat kendali mereka atas Tibet, daerah otonomi di selatan, salah satu dengan mengeluarkan larangan-larangan terkait praktik budaya, bahasa, dan agama di Tibet. Aturan ketat ini memicu banyak protes dari masyarakat Tibet yang merasa didiskriminasi oleh otoritas Cina. Pada tahun 2014, seorang artis Tibet divonis 4 tahun penjara karena membawa lagu yang liriknya berisi soal persatuan Tibet dan menyuruhkan warga untuk belajar bahasa Tibet. Di tahun yang sama, sebuah acara lokal yang juga dilaporkan diberhentikan paksa akibat mempromosikan bahasa Tibet di hari peringatan Bahasa Ibu Internasional. Baru-baru ini, Cina bahkan menerapkan bahasa Mandarin sebagai pengantar wajib di sekolah-sekolah Tibet. Dikutip dari Radio Free Asia, banyak sekolah swasta Tibet di Sichuan yang ditutup dan anak-anak sekolah dikirim pasukan atau dikirim paksa ke sekolah pemerintah untuk diajarkan bahasa Mandarin. Yang kedua, Mongolia Dalam. Ribuan etnis Mongolia di Mongolia Dalam juga mengalami persekusi oleh Cina. Serupa dengan orang Tibet, masyarakat Mongolia Dalam harus merelakan bahasa aslinya diganti dengan bahasa Mandarin di beberapa mata pelajaran sekolahnya. Pada Juni 2020, Cina mengeluarkan kebijakan yang meminta sekolah-sekolah Mongolia Dalam secara bertahap menggantikan bahasa pengantar mereka dari Mongolia ke Mandarin. Dikutip dari The Guardian, hal ini menimbulkan protes di sebagian besar masyarakat Mongolia. Mereka menyebut kebijakan ini dapat berisiko menghilangkan bahasa asli Mongolia dan menuduh pemerintah Cina mengasimilasi etnis mereka ke dalam budaya Han yang merupakan etnis mayoritas. Yang ketiga, Uighur. Selain kedua etnis di atas, Cina juga dikenal melakukan persekusi terhadap penduduk minoritas Muslim Uighur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang. Cina diyakini telah menangkap lebih dari 1 juta orang Uighur selama beberapa tahun terakhir dan menghukum jutaan Uighur dengan hukuman penjara. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa masyarakat Uighur mengalami penindasan dan didorong untuk melakukan kerja paksa. Terkait hal ini, Amerika Serikat menuduh Cina telah melakukan genosida di Xinjiang dengan menerbitkan laporan dan mengatakan bahwa Cina melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Uighur merupakan kelompok etnis di daerah Xinjiang yang sebagian besar orang-orangnya merupakan Muslim. Masyarakat Uighur diketahui berbicara menggunakan bahasa mereka sendiri yang mirip dengan bahasa Turki. Sejak beberapa dekade terakhir, Cina diduga mengusut atau mengutus etnis dan Han berimigrasi ke Xinjiang untuk melemahkan populasi Uighur. Cina juga dituduh menargetkan tokoh agama Muslim dan melarang praktik keagamaan di wilayah tersebut dengan menghancurkan masjid dan makam para Muslim di daerah itu. Cina juga melarang menggunakan atribut Islam seperti kerudung dan kopiah di kantor pemerintah daerah dan sekolah di Xinjiang. Warga Muslim di Xinjiang juga dilarang melakukan ibadah bersama-sama di ruang publik. Baru-baru ini, Cina bahkan menghukum perempuan Uighur 14 tahun penjara hanya karena mengajar agama Islam pada anak-anak di lingkungan dan menyimpan salinan Al-Quran. Perempuan itu bernama Hasiet Ahmed. Menurut sumber, mengetahui situasi Ahmed mempunyai atau perempuan yang kini berusia 57 tahun ini merupakan warga distrik Manas di Changji, Xinjiang yang ditangkap pada 2017 lalu. Dia dipenjara hanya karena mengajarkan agama Islam kepada anak-anak di lingkungan rumahnya dan menyita Al-Quran. Pengadilan distrik Manas turut mengkonfirmasi vonis hukuman Ahmed. Itu karena dia mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak yang menyembunyikan 2 salinan Al-Quran ketika mereka berwenang berazia.
Masya Allah, Joe Biden teken undang-undang anti kerja paksa pada Muslim Uighur. Xi Jinping kalang kabut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Muslim Uighur. Undang-undang itu akan memblokir impor barang dari wilayah Xinjiang, Cina, kecuali bisa dibuktikan barang-barang tersebut diproduksi tanpa kerja paksa. Ini adalah kebijakan terbaru dari serangkaian hukuman intensif yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada kekuatan Asia itu karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hari ini saya menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Uighur, kata Biden di Twitter bersama dengan foto dirinya saat menandatangani teks legislatif di mejanya di Oval Office. Amerika Serikat akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memastikan rantai pasokan bebas dari penggunaan kerja paksa, termasuk dari Xinjiang dan bagian lain Cina, sambungnya seperti dikutip dari AP. Undang-undang baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya Amerika Serikat untuk bersikap keras terhadap Cina atas dugaan penyalahgunaan sistemik dan meluas terhadap etnis dan agama minoritas di wilayah baratnya, terutama Uighur yang mayoritas adalah Muslim Xinjiang. Undang-undang ini mengharuskan lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas pemantauan mereka terhadap penggunaan kerja paksa oleh etnis minoritas Cina. Yang terpenting, undang-undang ini menciptakan anggapan bahwa barang-barang yang berasal dari Xinjiang dibuat dengan kerja paksa. Setiap entitas bisnis harus membuktikan bahwa kerja paksa termasuk oleh pekerja yang dipindahkan dari Xinjiang tidak digunakan dalam pembuatan produknya sebelum diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan Cina melakukan genosida terhadap Uighur, itu termasuk laporan yang tersebar luas oleh kelompok-kelompok hak asasi dan jurnalis tentang sterilisasi paksa serta kem-kem penahanan besar di mana banyak etnis Uighur diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. Xi Jinping membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan langkah-langkah yang diambilnya diperlukan untuk memerangi terorisme dan juga gerakan separatis. Amerika Serikat mengutip produk kapas mata, sarung tangan, produk tomat, silikon, dan juga viskose, alat penangkap ikan, serta komponen energi surya sebagai beberapa barang yang diduga telah diproduksi yang menggunakan kerja paksa di Xinjiang. Wilayah pertambangan kaya sumber daya yang penting untuk produksi pertanian. Wilayah itu juga merupakan rumah bagi sektor industri yang berkembang pesat, ungkapnya.